Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 4 yang Patrice sayangi. Jumpa lagi bersama Patrice di sini. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 4, hari ini Patrice akan memberikan materi tentang membuat animasi, mengedit gambar, dan membuat poster yang terdapat pada buku TIK. Untuk kali ini buku TIK-nya berjudul Buku Informatika Penerbit Erlangga. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anakku kelas 4, Patrice akan memulai menyampaikan materi tentang membuat animasi. Jadi untuk materi ini penyampaiannya dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama membuat animasi, kemudian nanti mengedit gambar, dan yang ketiga membuat poster. Pada part pertama, part 1 ini ya, kita akan membahas tentang membuat animasi. Baik. Ya. Membuat animasi. Oleh karena itu, kalian yang sudah punya buku, silahkan bukunya dibuka. Dan bagi yang belum, silahkan segera memiliki buku. Ya, yang pertama adalah membuat animasi. Sebelum kita membuat animasi, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari animasi itu apa. Jadi animasi berasal dari kata bahasa Inggris ya, yang artinya atau bahasanya adalah animate, yang artinya adalah menghidupkan. Nah, kemudian film animasi. Film animasi adalah film yang dibuat dari sekumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga tampak bergerak. Nah, ini jadi kegiatan animasi ini bisa kalian lihat pada film animasi. Pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian diputar sehingga muncul efek gambar bergerak ya. Jadi pada saat awal penemuannya animasi itu sebetulnya dibuat dari berlembar-lembar kertas ya, maksudnya kertas gambar. Nah, di dalam kertas itu sudah digambari gambar-gambar yang satu sama lain sudah saling berurutan atau sudah diurutkan. Nah, ketika gambar itu sudah jadi kemudian dijadikan satu seperti buku ya, kemudian setelah itu diputar ya atau digerakkan ya sehingga muncul efek gambar bergerak. Berikutnya, nah kemudian storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard adalah gambar-gambar yang disusun berurutan sebagai rencana pembuatan animasi atau video. Ya, jadi ini adalah rencana. Jadi sebelum kalian membuat animasi, kalian harus membuat rencana dulu agar nantinya animasi yang kalian buat menjadi bagus ataupun lebih enak dilihat, gitu ya. Berikutnya tujuan pembuat storyboard. Yang pertama, berperan sebagai rencana awal pembuatan animasi. Yang kedua, memudahkan pembuatan cerita dan proses pembuatan animasi. Dan yang ketiga, memperjelas cerita yang akan disampaikan dalam animasi. Nah, itu adalah tujuan dari pembuatan storyboard. Nah, kemudian membuat animasi dengan PowerPoint. Ya, jadi untuk kali ini kita nanti akan membuat animasi dengan program yang namanya PowerPoint. Ya, oleh karena itu harus disimak. Nah, sebelum kita membuat animasi di PowerPoint, kalian juga harus tahu dulu apa itu PowerPoint. Ya, Microsoft PowerPoint adalah bagian dari program Microsoft Office yang berguna untuk membuat media presentasi. Jadi ini adalah pengertiannya Microsoft PowerPoint seperti itu. Berikutnya, selain membuat presentasi,
Microsoft PowerPoint juga dapat digunakan untuk membuat animasi ya. Jadi selain untuk membuat presentasi ya, jadi kalian juga bisa membuat animasi di sini. Presentasi itu apa? Ya menyampaikan informasi di depan umum atau di depan orang banyak ya. Nah, alatnya atau medianya bisa menggunakan komputer. Kalau menggunakan komputer berarti harus ada yang namanya program. Nah, program itu salah satunya adalah Microsoft PowerPoint ya. Kemudian tampilan program Microsoft PowerPoint ya. Jadi nanti Microsoft PowerPoint yang akan kita pelajari itu adalah Microsoft PowerPoint 2013 atau 2016. Tampilannya hampir sama ya. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint 2016 ya. Nah, kalian perhatikan di sini, kalian sudah bisa melihat bagian-bagiannya. Di tengah ini namanya slide ya. Yang ini namanya slide pane di sini. Kemudian ini adalah file, home, insert, design dan seterusnya. Ini adalah menu bar atau menu bar ya, baris menu. Dan yang ini ada ini namanya toolbar. Toolbar akses cepat di sini. Nah, yang ini juga toolbar ya. Nah, itulah sedikit penjelasan dari bagian dari PowerPoint ya. Berikutnya, kemudian contoh membuat animasi ya. Jadi nanti Patrice akan mencontohkan membuat animasi. Oleh karena itu, tolong untuk diikuti betul ya, agar nantinya kalian bisa praktek sendiri nantinya ya. Nah, sebelum membuat animasi, langkah kerjanya apa saja? Yang pertama, siapkan storyboard. Nah, ini tadi rencananya ataupun rancangan dari animasi itu apa saja. Ya, jadi digambar dulu ya. Jadi baru setelah gambarnya jadi, baru kalian akan bisa membuat animasi itu. Kemudian buka program Microsoft PowerPoint 2013 atau 2016 ya. Ya. Kemudian nanti akan Patrice contohkan. Ini Patrice akan membuka program Microsoft PowerPoint 2016. Ya. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint 2016. Baik, Patrice akan mulainya. Langkah pertama, ini bagian slide-nya ini sudah muncul tulisan seperti ini. Nah, kita tidak menginginkan adanya kotak-kotak ini. Caranya bagaimana? Kita pilih layout, menu ya, kita pilih yang blank. Jadi layoutnya pilih yang blank, jadi kosong sudah. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat objek. Sini akan Patrice tampilkan akan membuat gambar kupu-kupu ya. Pilih dulu shape-nya, kemudian oval. Nah, kita buat di tengah seperti ini. Ya, kalau sudah, ini bisa kita ganti warnanya. Pilihlah sheet fill, kemudian pilih warna kuning misalkan. Ini ada garis tepinya ya. Silahkan dihilangkan dengan cara shift outline, kemudian pilih no outline. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sayapnya. Ini badannya sudah. Kita buat sayapnya. Caranya sama insert, kemudian shape, oval kembali. Nah, ini membuatnya, ini seperti ini dulu membuatnya. Nah, ini warnanya apa? Boleh yang lain, warnanya jangan sama. Misalkan hijau atau oranye. Ini ya, coklat boleh. Terserah dah ya, yang penting nah ini hijau aja. Ini kita dekatkan. Jadi kalau kalian melihat di buku, bentuknya tidak seperti ini ya tampilannya. Ini harus kita putar, kita miringkan. Caranya, letakkan kursor yang bergerak ini di bagian tanda panah yang melingkar ini ya. Ini diputar. Nah, segini. Ini ya. Ya, seperti itu. Terus berikutnya, nah ini untuk ini saya bagian atas. Dan saya bagian bawah, caranya sama. Kita copy saja biar nanti besarannya sama, besarnya oval sama ya. Caranya klik ini sudah diklik, kemudian pilih di bagian menu home, kemudian pilih copy, kemudian pilih paste atau paste. Ini muncul. Nah, bagian bawah ini
arahnya lain, harus kita putar juga. Nah, ini pakai panah melingkar ini, kalau sudah kita sesuaikan. Nah, ini. Nah, ini ya. Oh ya, yang ini tadi belum kita hilangkan garis tepinya ya. Garis tepinya kita hilangkan saja outline-nya. Caranya ini klik 2 kali. Nah, ini pilih Shape Outline. Pilih No Outline. Nah, ini juga sama. Shape Outline, kemudian No Outline. Sudah seperti ini. Nah, kalau sudah, nah langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita akan membuat, nah ini akan membuat sayap untuk bagian kiri. Ya, yang kanan kan sudah. Nah, yang ini kita gabung dulu ya, kita jadikan satu agar nanti tidak lepas. Caranya kita select semuanya seperti ini, ya. Kemudian pilih apa? Klik kanan boleh, ya di sini klik kanan, kemudian pilih group. Nah, sini group. Nah, ini sudah jadi. Kita dekatkan seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita akan menyalin untuk membuat sayap sebelah kiri. Caranya ini diklik, kemudian pilih apa? Menu home, kemudian copy, kemudian paste. Ini sudah jadi. Nah, ini arahnya berlawanan. Nah, caranya bagaimana? Kita putar, kita istilahnya di flip ya. Jadi caranya bagaimana? Kita klik kanan di sini, pilih. Nah, ini pilihnya bukan di sini, tapi yang ini, size and position. Diklik, maka akan tampil di sebelah kanan. Format shape. Nah, yang kita pilih adalah bagian rotation. Ya, yang ini kita blok, kita ketik manual. Kita ganti 180 derajat ya. Tidak usah pakai derajat, cukup 180 aja. Kalau sudah kita enter, ini sudah berputar arah, sudah berbalik arah. Kita dekatkan. Nah, sudah jadi. Ya. Nah, ini sudah mempunyai 2 sayap. Langkah berikutnya kita jadikan satu semuanya atau di grup ya. Caranya sama seperti tadi. Di select semua. Ya, ini sampai semua gambar terpilih. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita grup juga atau kita kelompokkan. Ya, caranya kalian bisa melihat pada menu di sebelah atas ini ada tulisan arrange, arrange tulisnya ya. Ini banyak arrange. Klik panahnya, kemudian pilih group. Nah, ini sudah jadi satu, begini ya. Nah, jadi kupu-kupunya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan animasinya, gitu ya. Caranya klik menu animation, klik di sini, ya. Kemudian pilih fade. Ini. Jadi sesuai arahan yang ada di buku, kalian bisa memilih yang pertama yaitu fade dulu, ya. Nah, selanjutnya, jadi ini jika objek itu sudah dianimasi, sudah ditambahkan efek animasinya, maka muncul angka di sini ya. Ini angka 1, artinya animasi yang pertama sudah diberikan. Terus yang kedua kita akan menambahkan efek animasi, ya. Efek animasinya apa nanti, ya? Nah, kita akan membuat gambar ini bisa bergerak naik turun ya. Caranya bagaimana? Caranya kalian klik di sini tanda panah ke bawah ini, ya. Pilih yang apa? Pilih yang motion pad. Ada nggak di sini? Ini scrollnya ditarik bawah. Ini ada tulisan motion pad ya. Nah, ini motion pad itu di sini. Nah, kita pilih yang ini, custom pad. Klik. Maksudnya custom adalah pilihan lain. Nah, kita akan membuat gambar sendiri arah dari apa namanya, kupu-kupu ini mau diarahkan bagaimana. Kalau contoh di buku kan hanya beberapa langkah saja ya, beberapa apa namanya, gelombang atau wave. Nah, ini kita buat muter-muter, naik turun boleh.
Nanti jalannya kupu-kupu itu akan mengikuti dari ke arahnya garis ini. Kalau garisnya muter-muter ya ikut ya. Nah, kalau sudah ini sudah sampai ya, diklik di sini. Itu selesai ya. Nah, mana tadi? Diklik. Jadi pilihan animasinya tadi di sini pilih motion pad. Nah, ini pilihannya adalah yang ini. Atas ulangi ya. Mana tadi? Motion. Oh, ini pilihannya sudah banyak ya. Kalian jika ingin memilih yang sudah disediakan oleh komputer bisa melalui ini, langkah ini ya. Tapi kalau misalnya ingin membuat sendiri bisa jadi ya. Nah, caranya diklik di sini, kemudian tarik, kemudian custom fit. Nah, ini di sini. Mengikuti aja. Mengikuti lebarnya kotak. Nah, sudah cukup di sini ya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya untuk menjalankannya bagaimana? Kita bisa tampilkan animasi ini dengan menekan tombol F5 ya. Ini F5-nya ditekan. Nah, ini diklik baru jalan. Nah, itu ya. Jadi ini sudah jadi animasinya. Nah, cara mengatur kecepatannya bagaimana? Ini kalian klik di animation ini, kemudian pilih panahnya, kemudian pilih effect option. Nah, ini untuk opsi pilihannya ya. Ini tidak kita pakai yang ini, kita pilih yang timingnya atau waktunya. Nah, ini jika animasi ini akan ditampilkan berulang-ulang, maka ini bisa dipilih yang ini. Diulangnya sampai kapan? Nah, ini kalau misalkan 2 kali putaran, ya ini pilih 2. Jika ingin 3 kali, 4 kali, dan seterusnya tinggal pilih. Nah, kalau misalkan sampai diklik baru berubah, ya ini pilih until next click. Ya, ini bisa diklik sini. Kemudian durasinya berapa? Ya, misalkan durasinya ini yang paling pelan aja ya, yang very slow. Nah, kalau sudah ya sudah, ini kita pilih oke. Nah, kalau sudah seperti ini jalannya. Iya, betul. Jadi sudah jadi tampilannya seperti itu. Gitu ya? Ya, jadi kalau kalian mengikutinya pasti nanti akan bisa melakukannya sendiri dengan mudah tentunya ya. Baik, terima kasih untuk penjelasan Pak Tris. Sementara sampai di sini dulu. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, Pak Tris. Pak Tris ingatkan, jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya, dan juga selalu taat pada orang tua kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.